Karena diperkosa, dianiaya, kemudian dibunuh. Ceritanya kan begitu. Pertama nomornya nggak aktif. Oke. Yang kedua aktif tapi Nggak nggak diangkat. Yang ketiga diangkat nggak ada suaranya, terus dimatiin lagi dari HP-nya si Vina itu. Mbak, ini temennya si Vina. Oh iya, ini ingin mengabarkan bahwa si Vina sama si Eki kecelakaan tunggal. Saya dari Polsek Talun. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Meyakini bahwa ini bukan kasus pembunuhan. Ini adalah kasus kematian yang tidak wajar yang disebabkan oleh kecelakaan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama ini sahabat saya, Mukhtar Effendi, lawyer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Mbak Mega dan Mbak Widi. Ya, netizen, Mega dan Widi ini adalah kalau saya sebut juga saksi kunci ya sebenarnya dari kasus kematian Vina dan Eki. Dan kebetulan sekali Widi dan Mega ini adalah sahabat Vina. Dan mereka lah yang menemani di saat-saat terakhir sebelum kematian Vina dan Eki. Oleh karena itu mungkin hari ini tepat sekali kita berbincang sama Mega dan Widi dan juga lawyernya yang sahabat saya Mukhtar Effendi. Siap. Gimana kabar Baik, Widi? baik. Mega? Baik. Mega dan Widi ini kan habis bersaksi ya kemarin di pengadilan Tata. Bang Mukhtar ya habis bersaksi Siap, betul, mereka. betul. Kita bertiga, Bang. Bertiga? Ya. Jadi Bang Mukhtar juga jadi saksi? Betul. Waduh, jadi saksi di kasus PK Tata. PK Sakatatal ya. Jadi Bang Mukhtar juga diminta kesaksiannya ya? Betul, betul. Mega dan Widi. Oke, mulai dari Widi dulu. Widi ini ada yang menarik ya. Kalau saya lihat Anda ini kan sebenarnya udah lama jadi temannya si Vina ya. Teman SMA ya? Kalau SMA sih enggak, cuman waktu kelas 2 SMK kebetulan saya main sama pacar saya di sekitaran balai kota lah. Oke. Ya biasa mau nongkrong. Iya. Di situ itu ada si Vina. Tiba-tiba si Vina ngedatengin aku minta kenalan. Vina sama pacarnya Eki pada saat itu belum? Iya. Jadi kamu sama pacarmu, terus Vina juga sama pacarnya. Iya. Tapi Kenalan lah di situ. Tapi di situ Vina nggak berdua sama pacarnya. Oh, sama Ada- siapa? Adalah segerombolan Oke, temennya. in the gang ya. Ya, cuman aku nggak tahu namanya. Oke. Nah, di situ Vina ngedeketin aku, minta kenalan lah, kayak Oke. biasa. Aku Vina, oh iya Widi. Oke. Cuman sebatas begitu. Itu tuh lama pada antara 2014 atau 2015. Jadi abis pertemuan itu tuh udah tuh Pak nggak tahu arahnya Vina kemana, akunya kemana. Oke. Jadi cuman sebatas kenal begitu aja. Oke, kemudian berlanjut jadi akrab ya. Nah, kebetulan dia minta PIN BBM aku. Jadi masih zaman BlackBerry ya. Iya, tapi aku masih BBM. pakainya tablet, tapi Ya. ada BBM-nya. Oke. Mintalah dia BBM ke aku, begini. Wid, minta PIN BB dong, Gitu. begitu. Sama saya, aku kasih. Oke. Tapi dari pas perkenalan yang pertama dia ngajak kenalan aku sama yang minta PIN BBM itu jaraknya lama. Oh gitu. Iya, lama. ada berbulan-bulan begitu. Berarti waktu ketemu minta PIN itu sudah pertemuan kedua, ketiga ya? Ya, kedua. Gitu ya. Akhirnya jadi akrab karena kontak lewat BB ya. Iya, tapi abis pas PIN BBM itu aku nggak langsung ketemu, nggak langsung ketemu lagi gitu tuh, nggak. Ada jeda beberapa minggu lah. Tapi mulai chatan. Chatannya biasa aja. Tapi Sehelo ya. iya, dia nggak ini Pak, maksudnya nggak terlalu intens. Rumah kamu di mana, Wid? Gini-gini nggak terlalu intens begitu. Jangan dulu. Kamu kan di SMK ya, Widya? Kalau Vina di SMK juga? Kurang tahu tuh. Oh, kurang tahu. Terus mulai kapan itu akrab? Tahun berapa? Nah, abis minta PIN BBM itu dia mainlah ke rumah aku. Jadi main ke rumah aku itu 1 minggu sebelum dia nggak ada. Oh, 1 minggu sebelum peristiwa ini ya? Iya, jadi kan peristiwa itu kan di hari Sabtu. Oke. Nah, dia main ke rumah akunya dari Sabtu yang minggu kemarin. Oh, seminggu sebelumnya ya?
Dia main ke rumahmu. Main ke rumah aku. Terus curhat nggak dia? Kebetulan di rumah aku ada si Mega. Oke, terus kamu kenalin? Enggak, jadi pertemanannya tuh Pak, si Vina itu kenal sama aku dulu. Iya. Nah, yang waktu pertemuan yang pertama tuh. Nah, kalau misalkan sama si Mega, kan tadinya yang pertama tuh nggak tahu tuh Vina kemana, aku kemana. Nggak kan tadi waktu dia datang ke rumahmu ada Mega kan? Ada. Kamu kenalin dia? Iya. Kamu kenalin nih teman saya Mega. Nah, dia tok-tok Pak, tok-tok. Siapa tuh Meg? Aku bilang kan begitu. Mega lah buka pintu. Kan Mega nggak tahu tuh itu Vina. Oh Vina, sini masuk. Aku begitu. Aku nanya, kamu tahu rumah aku dari mana? Oke. Adalah dia jawab begitu. Sama Eki nggak dia datang? Kurang tahu soalnya Nggak dia lihat. ke situ sendiri. Oh sendiri. Soalnya jarak rumah aku sama gang itu agak jauh. Oke, rumahmu agak masuk ke dalam ya. Iya. Jadi nggak kelihatan siapa yang nganter dia ya. Terus waktu itu dikasih kenal ya. Kenal lah ke Mega. Mega. Ini Vina. Vina ini Mega. Oh iya begitu. Terus akhirnya Mega jadi akrab juga? Enggak. Kalau sama aku enggak akrab banget, Pak. Oh nggak akrab banget. Kapan mulai ada kontek-kontekan dengan Pas Vina? waktu hari Sabtu itu. Oh, hari Sabtu. Jadi berarti berapa hari tuh sebelum kejadian? 1 hari ya? Seminggu. Seminggu ya? Oke, menarik nih Bung Mutar ya. Ya, Persahabatan Vidi, Mega dan Vina sebenarnya. Ya. Kalau Bang Mukhtar melihat sendiri apa yang janggal sih sebenarnya di dalam peristiwa ini? Ya, Di dalam peristiwa kematian, kita sebut kematian Vina dan Eki. betul. Kalau kita tidak ingin menggunakan terminologi pembunuhan. Ya, betul. Jadi lebih eloknya memang kita gunakan dulu terminologi kematian. Oke. Kematian yang tidak wajar lah gitu ya. Tidak wajar. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam visum et repertum itu kan. Oke. Kan begitu. Saya menangkap Bung Mukhtar ini menyatakan lebih tepat kita menggunakan terminologi kematian. Berarti Bung Mukhtar sendiri melihat bahwa kasus ini bukan pembunuhan sebagai seorang lawyer. Berawal dari pertemuan mereka berdua dengan saya, yang kemudian akhirnya mereka menjadi klien saya, kan gitu ya. Justru disinilah mengubah cara pandang saya. Oke. Dan saya meyakini apa yang nanti saya sampaikan, dan memang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, akan mengubah cara pandang publik yang selama ini seolah-olah peristiwa di tahun 2016 itu adalah sebuah tragedi pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya 2 anak manusia. Ya. Satu Eki, yang kedua adalah Vina. Bahkan kalau menurut pemahaman saya dan kami dari tim hukum, Vina ini bukan saja menderita karena dibunuh ya, justru dia lebih menderita karena diperkosa, kan begitu, dianiaya kemudian dibunuh. Ceritanya ya? Ceritanya kan begitu ya kan. Ini kan sangat seram banget lah begitu ya. Ngeri ya kita dengar. Ngeri banget. Nah, awal mereka kenal dengan saya itu, ini saya agak panjang dulu ya Bang ya, flashback dulu ke belakang. Karena nanti akan saya sampaikan apa yang tadi Abang tanyakan, cara pandang kita ya. Nah, singkat cerita mereka jadi klien saya. Saya pelajari tuh. Saya pelajari. Berkasnya dipelajari. Berkasnya pelajari. Ini bahkan saya banyak catatan kecil nih. Wah, banyak catatannya nih. Ya, buka-buka. Berulang kali saya buka-buka. Yang disesuaikan dengan cerita mereka. Oke. Kan itu. Cerita mereka itu kan serunya begini Bang. Ini kan 2 orang yang akrab dengan Vina sebelum meninggalnya Vina. Oke. Kan itu. Nah, saya start untuk mempelajari kasus ini dari percakapan mereka. Melalui komunikasi handphone ya, waktu itu kan masih BB ya. Saya tanya ke mereka berulang kali, kapan terakhir komunikasi dengan Vina? Kan itu. Nah, mereka menyatakan waktu itu jam 10 lebih belasan menit. Jam 10 sebelum lebih belasan kematian. menit. Sebelum kematian di tanggal 27. Di tanggal terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Vina? Nah, terutama Widi yang lebih banyak berkomunikasi dengan saya, karena memang Vina kan lebih dekat dengan Widi waktu itu. Jadi ini saya agak loncat-loncat dikit ceritanya. Vina di kurang lebih jam 10 ini saya catat nih. Vina nelpon. Nelpon aktif, bahkan ngajak ke Widi untuk ikut main kan itu.
Terus bahkan suatu ketika juga dalam waktu yang sama hanya selang berapa menit saja dia nelpon lagi dalam kondisi riang gembira, kan ada suara kendaraan, lagi ketawa-ketawa kan. Artinya kan tidak berada dalam tekanan. Kalau nelpon seperti itu kan. Kemudian jam 22.30 kan diketahui Vina dan Eki meninggal. Bahkan mereka sempat berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa laki-laki itu dari Polsek Talun. TKP di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian si laki-laki itu menyatakan Eki dan Vina sudah dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, saya berpikir begini, Bang. Ini jam 22 lebih belasan menit. Ya, kemudian saya coba kira-kira ingat nggak berapa menit kan itu. Kata mereka ini sekitar 14 menit, Pak. Jam 22 lebih 14. Saya bilang tahunya jam 22 dari mana kan itu. Nah, kata Widi karena saya sudah mewanti-wanti ke Vina. Keluar boleh tapi jangan lebih dari jam 10 pulangnya. Saya harus pulang jam 10. Nah, maksimal jam 10 harus pulang. Karena nggak enak sama tetangga kan gitu. Nah, ternyata sudah jam 10 nggak ada pulang. Nah, akhirnya ya mereka terjadi komunikasi yang tadi saya sampaikan. Nah, saya berpikirnya begini, Bang. Kenapa saya bilang ini bakal merubah cara pandang publik ya. Bayangkan jam 22.14 ke jam 22.30 saat kedua korban ini ditemukan. Hanya 16 menit. Berselang 16 menit. 16 menit, apakah mungkin dua orang anak manusia dibunuh dengan brutal? Ya, dengan apalagi ada ruda paksa kan itu yang dilakukan oleh katakanlah si pelaku begitu ya terhadap Vina. Itu kan sangat hal yang tidak mungkin. Mohon maaf. Impossible ya? Ya, sangat impossible. Saya dulu tugas di Aceh. Ada anggota kita, bukan anggota saya langsung ya, ada temen tim itu kena tembak kepalanya langsung, Bang. Kepalanya kena tembak 5 menit baru meninggal. Nggak langsung. Ini bayangkan orang disiksa, dipukulin, seberapa lama dia harus meninggalkan itu? Nggak mungkin hajar kepalanya langsung meninggal kan itu. Pasti ada jeda waktu ya. Nah, pasti ada jeda waktu. Apalagi ini hanya belasan menit. Akhirnya saya masuk ke kesimpulan ini jangan-jangan memang bukan pembunuhan. Ya kan? Ini jangan-jangan sebuah kematian yang tidak wajar yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, cuman saya tidak tahu apakah kecelakaannya tunggal atau diakibatkan oleh orang lain. Misalnya ditabrak orang kah atau bagaimana kan itu ya. Nah, tapi saya meyakini bahwa ini bukan pembunuhan. Ini kecelakaan melihat durasi waktu yang begitu singkat. Kemudian saya buka lagi, Bang, berkas perkara 2016. Di sini di dalam visum et repertum, baik dalam visum luar dan visum dalam, tidak ada dinyatakan bahwa korban perempuan itu diperkosa. Atau lebih tepatnya tidak ada dinyatakan bahwa pendarahan yang keluar dari alat kemaluan Vina itu disebabkan benda tumpul. Nah, tidak ada di sini. Saya udah berulang kali bolak-balik. Hanya ada yang hanya nyerempet sedikit ke arah sana itu yang dilakukan oleh Dokter Andri lupa lagi saya. Itu waktu dia memvisum. Memvisum setelah beberapa hari kuburannya digali lagi. Didapatkan ada semacam ceceran sperma kan itu. Tapi kata Dokter Andri juga sperma itu memang dibawa ke laboratorium, cuman tidak dilakukan tes DNA. Artinya secara saintifik crime investigation juga belum memenuhi nilai yang 100% lah gitu ya. Belum bisa dijadikan bukti yang akurat. Belum bisa dijadikan bahwa ada pemerkosaan. Betul. Mohon maaf kalau kita bilang sperma itu juga kan bukan hanya karena pemerkosaan saja kan gitu ya. Kalau memang waktu itu ditemukan sperma. Nah, kemudian saya kan dapat foto juga, Bang. Dapat foto dari beberapa rekanan ya. Saya lihat foto ini. Kalau katakanlah dua orang ini dihabisi dengan cara dianiaya, kan mesti lukanya itu di sekujur tubuh dong, ya kan? Nggak mungkin pilih-pilih orang aniaya itu udah kita pukulin punggungnya saja, kan nggak mungkin juga kan? Atau pukulin kepalanya saja, badannya jangan kan begitu. Nah, ternyata, Bang, di foto itu tidak pernah saya lihat
apalagi di badan gitu ya, biru-biru bengkak, nggak ada. Ya karena kan jadi alat bukti yang dihadirkan itu samurai kan? Betul, apalagi ada katakanlah sebuah samurai yang dipakai nusuk korban, yang justru ditimpakan ke klien saya terdahulu, Peggy Setiawan. Yang katanya Peggy Setiawan itu nusuk, ya kan, nusuk korbannya. Bahkan di mohon maaf nih, di persidangan peradilan, alat bukti itu tidak pernah hadir. Yang hadir hanya bukti kertas saja, Bang. Ijazah, KTP kan itu kan jadi buat kami itu kan jadi lucu gitu loh. Kasus yang ditimpakan ke Peggy Setiawan adalah pembunuhan berencana 340, yang hadir KTP, KK, ijazah kan itu. Tidak ada pedang. Nah, saya balik lagi ke ini. Hanya ada keterangan dokter, baik itu visum luar maupun visum dalam, bahwa memang ada pecah tengkorak. Ini kepala ya, rahang kepala, sama ini pecah patah lah gitu ya. Dan kalau saya lihat semuanya korban, baik Vina maupun Eki, lebih dominan lukanya di sebelah kanan. Ini udah saya tandain, Bang. Saya tandain di sebelah kanan. Nah, kemudian kita berasumsi bahwa kepala pecah itu kan tidak harus dihajar. Ya, bisa jatuh. Jatuh menimpa benda keras bisa pecah. Apalagi kalau jatuhnya keras. Nah, tangan ini kalau patah tulang ini, katakanlah karena dihajar. Ini kan mesti ada bekas biru atau bengkak gitu ya. Tapi ini tidak ada biru bengkak, hanya patah. Berarti bisa asumsi jatuh. Kami jatuh menahan beban. Saking kencangnya jatuh, beban tertahan, patah ini. Nah itu Bang, jadi kami meyakini, kami itu kenapa saya bilang kami, karena kita ada timnya ada 10 orang lebih. Yang jadi kuasa mereka ini ada 10 orang lebih. Meyakini bahwa ini bukan kasus pembunuhan. Ini adalah kasus kematian yang tidak wajar yang disebabkan oleh kecelakaan. Itu menurut kami. Demikian Pak gitu. Makasih Bu Muhtar. Siap. Widi, waktu terakhir tuh sebelum kejadian ya, itu kan sempat ketemu Vina ya? Ngejemput. Iya. Kamu dijemput atau kamu yang jemput? Jadi di hari Sabtu tanggal 27 itu emang si Mega sudah menginap di rumah saya dari hari Jumat. Habis itu si Mega ada di rumah saya, si Vina BBM. Jemput sih, bilang kayak gitu. Aku tunjukin lah ke Mega, Meg minta jemput, kataku begitu. Kata Mega, ayo, bilang kayak gitu. Aku nanya lagi, emang kamunya, kata aku tuh, mau kemana? Kamu tanya sama Vina bilang mau kemana? Aku mau nginep di rumah kamu, boleh nggak? Jadi dia minta dijemput. Ya udah nggak apa-apa, bilang aku begitu. Terus aku ngomong lagi ke Mega, Meg, ayo minta jemput, ayo kata si Mega. Jadi kamu berdua jemput? Jemput pakai apa? Motor. Kamu goncengan? Iya. Terus jemput Vina? Iya, jemput Vina. Terus Vina? Nah, aku tuh itu kurang lebih tuh 1:30 siang lah. Di hari Sabtunya 1:30 siang. Aku sama Mega jemput, jadi jemputnya tuh nggak di rumah. Di mana? Di depan gang. Di depan gang. Di depan gang. Rumahnya Vina. Aku nunggu di situ sama Mega agak lama, dia dandannya agak lama. Oh, dia suka dandan ya? Agak lama, tapi dia bilang mau nginep ke rumah aku, tapi dia nggak bawa baju. Abis aku tungguin. Kamu nggak tanya bilang, kok kamu menginap nggak bawa baju nggak? Nggak, aku nggak nanya. Oh, cuman perhatikan, kok ini mau nginap nggak bawa baju ya? Nah di situ aku agak lama sama Mega nunggunya 10 menit ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit lah lama. Habis itu aku langsung ke rumah aku lagi. Jadi udah bertiga tuh. Aku, Mega, Vina, Mega bertiga. Vinanya naik apa? Motor. Vina naik motor di bonceng saya, bonceng 3. Kamu bertiga goncengan? Iya. Siapa yang nyetir? Aku. Vina di tengah? Di depan. Oh, di depan. Vina di depan. Aku yang nyetir kan di tengah, Mega yang di belakang. Muat itu motornya? Muat. Karena waktu itu badannya masih kecil-kecil. Belum segede ini, Pak. Belum segede ini Mega juga. Iya. Terus kamu bawa ke rumah kamu? Ke rumah aku bawa. Pas begitu. Tiba di rumahmu? Tiba di rumahku kurang lebih jam 2-an siang. Waktu tiba di rumahmu, kamu bertanya nggak sama Vina bilang, Vin, kenapa kamu tiba-tiba mau bermalam di rumah saya? Enggak, aku nggak nanya. Soalnya sebelum pas hari Sabtu itu dia dalam 1 minggu itu ada 2 sampai 3 kali menginap di rumah saya. Waktu 2 sampai 3 kali nginap di rumah kamu, pernah nggak dia curhat-curhat? Curhatnya tentang si pacarnya aja, si Eki itu. Apa dia bilang tentang Eki?
Ya kalau misalkan ini sih putus aja tuh. Jadi sedihnya Vina karena Eki, senangnya Vina karena Eki. Kenapa dia sedih? Karena diputusin sama si Eki, Ekinya selingkuh. Iya. Kenapa Mega tahu bahwa si Eki selingkuh? Cerita Lagi berdua, iya. Oh, jadi Vina cerita terus kamu berdua dengar. Dia bilang Eki selingkuh. Ya, cuman aku sama Mega nggak terlalu menanggapi karena nanti juga balik lagi pikir aku sama Mega. Biasa aja gitu ya? Iya, kayak udah lumrah lah. Udah Meg, nanti juga balikan lagi. Oh, kamu bilang gitu sama dia? Iya. Terus dia bilang mau balikan? Enggak. Nah, pas udah nyampe ke rumah aku tuh jam 2 siang kurang lebih. Si Mega ke WC. Oke, ke toilet ya? Ya, disitulah aku berdua sama si Vina dalam keadaan nonton TV. Oke. Dia bilang begini, Wid, kamu ada uang nggak? Dia bilang begitu. Emang kamu buat apa? Aku bilang gitu. Kata dia, aku mau beli mie, lapar, sama mau beli pembalut. Oke, berarti dia lagi haid ya? Iya. Ya, Oke. nah aku kasih lah 50.000. Oke. Tapi aku juga nggak fokus dia pergi ke warung, pulang ke warung. Aku nggak fokus tinggal ngasih. Oh, nggak 50. perhatikan? Hanya aku lagi mainan HP. Oke. Nah, abis itu aku ngasih uang 50. Nah, dia ke warung lah beli. Nah, pas beli itu, Datang ke rumahmu, dia masak gitu ya? nah pas begitu, aku nggak merhatiin. Emang iya dia belinya pembalut, emang iya. Oke. Nah, pas begitu aku lagi fokus HP, si Vina tuh lagi cetrek-cetrek kompor. Kemudian dia nggak bisa masaknya. Keluarlah Mega dari WC. Oke. Aku bilang ke Mega, Meg, itu kayaknya mau masak mie, kayaknya dia nggak bisa. Aku bilang kayak gitu. Jadi kata Mega, ya udahlah, Aku aku bantuin. aja yang masak. Jadi si Vina nggak jadi tuh masak mie. Yang masak mie jadinya si Mega. Oke. Aku duduklah berdua di situ sama si Vina. Terus? Nggak ngobrol apa-apa karena fokus HP. Oke. Vina HP, aku HP. Iya. Ya begitu. Jadi kan itu tuh pas si Mega lagi masak mie, dia beli pembalut 2 tuh dipakai itu juga. Saat itu dipakai 1. Tinggal 1 itu tuh. Oke. Abis lagi makan mie, si Vina ngomong gini, anterin aku yuk ke rumahnya Mbak Neng, aku mau minta uang. Siapa itu Mbak Neng? Mbak Neng kakaknya Vina. Oke, rumahnya di mana? Sama, cuma agak beda gitu berapa meter gitu. Oh, tapi dekatan ya. Terus kamu antar lagi? Nah, aku bilang ke Mega. Anterin? Jadi si Vina tuh, ayo gitu. Jadi agak terlalu maksa kan. Aku sama Mega di situ tuh agak kesel. Kenapa nggak bilang yang dari tadi? Oke. Yang pas aku jemput tuh. Aku bilang lagi ke Mega, ya udahlah Meg, kamu aja yang anterin. Nih kuncinya, aku bilang begitu. Aku nggak ikut, aku di rumah. Terus Mega Diantarlah antar? sama si Mega. Terus ngambil duit dia di sana? Ngambil duit ke kontrakannya Mbak Neng. Kakaknya? Ya dikasih 50.000. Tadinya mau dikasihnya 20, cuma sepengakuannya almarhumnya dia maksa minta 50, terus dikasih 50. Oke, Widi, ada nggak kamu tahu Vina ini ada bisnis dengan Eki? Enggak. Nggak ada? Enggak. Karena orangnya bener-bener tertutup. Vina tertutup? Tertutup. Kalau aku tanya, kamu kata aku tuh udah dianterin pulang, kenapa ke rumah aku lagi? Udah deh, jangan banyak tanya, begitu. Jadi aku sama Mega nggak banyak tanya, jadi nanti dijawabnya begitu sama si Vina. Oke, pernah nggak dia cerita tentang misalnya Eki pada saat itu masih sekolah? Sekolah. Tapi ada bisnisnya nggak? Dia nggak cerita, Vina nggak cerita, aku nggak tahu. Sering dia nggak cerita bahwa Eki punya apa tuh teman-teman kumpulan-kumpulan, ada nggak? Enggak. Jadi kalau si Vina emang curhatnya tentang percintaan dia sama si Ekinya aja. Oh, dia cerita. Dia sayang ya sama Eki ya? Sayang. Makanya waktu dia marah waktu Eki selingkuh. Kesal nggak dia waktu Eki selingkuh itu? Nangis, kesel. Dia nggak bilang gua hajar tuh Eki, nggak ada dia bilang gitu. Cuman kata aku sama Meganya nggak usah ditanya lagi, pasti sama si Eki. Oke. Terus habis itu apa lagi tuh ceritanya setelah itu? Jadi balik lagi kan Pak, udah habis ngambil uang ke rumahnya Mbak Neng. Nah terus pulang lagi kan ke rumah Widi. Iya. Nah terus di sekitaran bypass itu tuh si Vina nepuk-nepuk aku, pundak aku. Kalau itu Eki. Nah aku cuma ngeliat sebentar karena kan lagi nyetir, jadi kan mau fokus ke setir kan. Nah nggak taunya dipepet kiri, terus kayak dilintang gitu. Nah terus aku berhenti. Nah, ada Eki? Ya cowok yang dikatain Vina itu Eki. Nah terus
si Vina turun kan nyamperin, itu agak jauh jaraknya. Mereka tuh ada perdebatan, bener-bener bertengkar debat. gitu. Nah cuma aku nggak dengar soalnya jauh gitu. Nah terus Vina balik lagi ke aku, agak lama itu tuh Pak, matanya udah sembab. Nangis? Iya. Nah terus dia minta izin pulangnya sama Eki aja, diboncengnya gitu. Nah sama saya kan nggak tak bolehin, karena apa? Kamu perginya sama saya, harus pulangnya sama saya lagi gitu. Soalnya kamu masih tanggung jawab saya. Nah terus nanti juga sayanya dimarahin Widi. Nah dia ngeyel gitu. Ya udahlah, ya udah. Akhirnya dia pergi sama Eki. Tapi bener ya, pulangnya ke rumah Widi. Itu tuh sekitar jam 5-an, kurang lebih jam 5. Sore? Iya. Udah tuh. Nah tapi kataku tuh jangan cepet-cepet ya bawa motornya. Soalnya aku nggak tahu daerah kota. Nggak taunya bukannya cepet lagi, tapi dia udah bener-bener ngebut. Aku ketinggalan itu tuh. Gitu. Sampai aku mau pulang ke rumah Widi juga kan aku nginget-nginget jalan gitu. Nah pas nyampe rumah Widi, itu mereka belum datang. Nah, aku itu waktu kamu sampai di rumah Widi jam berapa itu? Kurang lebih setengah 6 kurang. 6 kurang. Nah, terus sudah nggak ada kabarnya Vina? Masih ada Pak. Masih ada. Terus kan aku tuh ngomong, emang anaknya belum datang tah gitu. Nah terus kata dia, belum, kan perginya sama kamu Je. Nah terus kata kan enggak, dioper ke Eki. Nah terus aku nungguin di luar, nungguin aku mau pulang ke rumah aku. Aku mau pulang ke rumah aku, dijemput sama cowok aku. Nah itu tuh, nah pas itu aku ada 10 menitan nunggu. Nah cowok aku datang, otomatis aku keluar dari gerbang rumah Widi. Nah aku sama almarhumah tuh papasan. Papasan, cuma aku kan masih kesel gitu. Udah. Jadi dia lewat di situ lagi ya, Vina ya? Masuk ke rumah, masuk ke dalam rumah Widi. Akunya yang keluar rumah Widi gitu. Nah pas papasan itu nggak ada omongan sama sekali. Nah karena emang lagi kesel, masih kesel gitu Pak. Nah terus pas nggak jauh dari rumah Widi itu ada almarhumah Ekinya di situ sama satu temennya. Cuma aku kan nggak tahu gitu tuh Pak, temennya siapa. Nah udah terus laki-laki temannya? Laki-laki 2. Jadi dia masuk ke rumahmu kan? Masuk. Terus dia ngomong apa tuh? Bilang ada Eki di luar? Enggak. Abis masuk itu aku nanya dong ke dia, tumben kamu mandi, kamu mau kemana? Aku bilang kayak gitu. Kata dianya, mau main dong sama Eki, kan ini malam minggu. Dia bilang kayak gitu. Bukannya kamu udah putus? Dia bilang kayak gitu ya. Udah deh, dia bilang kayak gitu. Abis itu kan dia mandi tuh agak lama, kurang lebih 20 menit, kurang lebih 20 lama. Tapi dandannya tuh cepet, cuman pakai lipstik doang. Abis dia keluar dari kamar mandi, dia bilang begini, Wid, aku minjem baju kamu dong yang itu. Kan kalau misalnya akunya Pak, yang dress aku gantung-gantungin. Sama kemeja aku pisah karena aku udah disetrika. Kata aku bilang kayak gini, baju yang mana? Itu tuh yang dress hitam, kata dia bilang gitu. Aku ngomong, enggak akunya itu dari mantan, dari sekarangnya jadi mantan. Kalau itu duluan dari pacar saya, bilang kayak gitu, nanti dianya marah. Kok kamu dibeliin baju? Kata dia tuh nanti dikasihin sama, dipinjemin sama temen. Iya, jadi aku bilang, dia maksa, kamu pelit banget sih dipinjeminnya. Dia yang bilang gitu. Aku bilang, ya udahlah sok pakai, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia bilang gini, sama sekaliannya aja minjem hot pen tapi segini pendek, karena buat nutupin yang dressnya, karena badannya si Vina lebih agak tinggi sedikit dari aku, jadi kan kelihatannya agak mini. Terus pas begitu tuh aku nggak nanya banyak, dia sambil pakai sendal juga kan minjem ke aku. Sekalian dia pakai sendal, ya, cuman kata-kata Vina cuman begini, Wid, kamu nanti kalau misalkan aku belum pulang, pokoknya kamu jangan tidur ya. Dia bilang begitu. Karena dia masih mau balik ke rumahmu? Ya, kata aku tuh, iya, tapi inget ya, jangan lebih dari jam 10 malam? Ya, karena aku nggak enak sama tetangga. Kalau anak perempuan kan gitu, akunya juga kan di situ kan orang tua akunya jauh. Nah, dia bilang, enggak, tenang aja, nanti juga pulangnya ke rumah kamu lagi. Dia bilang begitu. Bener ya, aku bilang kayak gitu, iya. Ingat ya Wija, bilangin juga sama si Mega, kalau misalnya aku belum pulang, jendela nggak boleh ditutup, pintu nggak boleh dikunci, pokoknya kamu nggak boleh tidur sama Mega berdua sebelum saya pulang. Ingat ya, aku pulangnya ke rumah kamu, ingat, kata dia begitu. Jam 10? Itu maghrib. Nah, pergilah dia? Ya, pergilah dia. Pas pergi itu, aku mau tahu dong dia mau pergi sama siapa. Nah, kamu keluar lihat? Aku keluar gerbang, aku lihat, udah nggak ada.
Maksudnya udah nggak kekejar. Udah nggak kekejar, udah naik motor sama pacarnya. Sama Eki. Nah aku baliklah ke rumah. Nah pas balik ke rumah aku langsung nelpon si Mega. Meg, kamu jangan lama-lama ya mainnya. Si Pinanya pergi sama si Eki. Aku bilang kayak gitu. Si Mega marah. Kok kamu ngizinin si Pina pergi sama si Eki? Bukannya itu udah putus, kata si Mega. Aku ngomong lagi, kata aku tuh dianya maksa, terus gimana akunya? Tapi dia janjinya pulang jam berapa? Kata Mega. Jam 10, nanti dia bilangnya jangan tidur aku sama kamunya, pokoknya tungguin aja sebelum dia pulang. Ya udahlah, kata si Mega tuh udah di situ. Terus kamu dapat kabar, nggak nelpon kamu jam 10? Oh jadi yang jam setengah 9 dulu? Ini dulu, aku dulu jam 8, kurang lebih jam 8 setengah 9-an itu aku ada ini chat, SMS ya? SMS sama Vina, minta talangin voucher. Nah dia ngerespon, cuma aku lupa dia jawabannya apa. Nah terus berikutnya aku ngomong lagi, minta bawa makanan, dia ngerespon lagi. Bilang oke? Iya. Nah terus udah tuh, kalau aku mah sampai situ udah nggak ada jam 8 itu. aja kamu Kurang lebih jam 8 setengah 9-an. Nah itu udah, aku nggak ada kontekan apa-apa lagi. Terus si Widi kapan terakhir info? Nah kalau aku itu jadi kurang lebih jam 10 sih dia SMS. Lebih jam 10 dia SMS? Kurang lebih ya. Dia ngomong apa tuh? P dulu tuh ping atau tes gitu. Oh iya. Ya gitu. Kenapa? Kata aku bilang kayak gitu, kamu mau ikut main nggak? Enggak, so kamu aja, adik saya nggak ada temennya, nanti saya juga dimarahin sama pacar saya. Dah tuh nggak dibalas sama si Pinanya. Dia nelpon, jadi pas SMS nelpon itu jedanya 1-2 menit lah, nggak lama gitu tuh. Dia nelpon, dia ngomong begini lagi, beneran kamu mau ikutan main? Enggak, bilang kayak gitu ya. Terus kamu nggak tanya, bilang kamu di mana? Enggak. Nah pas begini, enggak, sok kamu aja, enggak, sok akunya enggak, kamu aja. Nah dia bilangnya begini, aku ada di Sumber. Di mana? Di Sumber. Oh, Sumber. Aku ada di Sumber. Kalau misalkan kamu mau main, kata dia tuh ya, nanti kamu boncengnya sama temannya si Eki. Temannya si Ekinya nggak ada boncengannya. Nanti temannya si Eki? Iya, tapi saya kan nggak tahu namanya siapa. Nah, terus pas kayak gitu nanti biar satu arah dari Sumber ke rumah kamu dulu jemput, terus kan mau ke kota mau main lagi. Dia bilang begitu. Enggak, so kamu aja. Sama aku kayak gitu, sama aku tak matiin teleponnya udah. Nah terus pas begitu tuh abis matiin telepon, si Mega datang ke rumah aku, pulang main sama pacarnya. Nah Mega ngomong, belum pulang tau orangnya? Belum. Udah jam 10 kok belum pulang, kata si Mega. Nggak tahu, belum, kayaknya ada di Sumber tadi bilang, kata aku tuh. Terus si Mega kok WC. Terus kamu dapat kabar kejadiannya itu jam berapa? Pas si Meganya di WC tuh jam berapa kamu baru pulang tuh? Jam 10-an. Jam 10 lebih. Terus kata aku tuh tadinya sih dapetnya tuh Meg, kata aku tuh ya kok banyak yang nulis status di Facebook sama BBM. 11 dulu. Jam setengah 11 nih, ini aku SMS. Ngechat. Dia ke kamar mandi kan, aku ngechat pakai HP dia kan. Itu tuh udah nggak ada respon sama sekali. Kamu ngechat si Vina? Maksudnya aku ngechat tuh maksudnya dia mau pulang jam berapa, mau pulang kapan, dia mau pulangnya ke rumah Widi lagi atau ke rumahnya dia kan gitu. Kamu ngechat nggak ada respon? Udah nggak ada respon ya, khawatir gitu kan, perjanjiannya pulang jam 10 tapi udah sampai jam setengah 11 kok dia belum datang gitu. Nggak ada respon, terus kamu nggak telepon? Enggak. Widi? Enggak. Nah dalam itu tuh nggak dulu. Nah kurang lebih jam 11 aku buka Facebook, Facebook. Aku iniin ke Mega, emang karena lagi sampingan nunggu si Pina pulang, nggak ada kabar juga. Meg, kok ini statusnya pada rip Eki, rip Vina, bilang begitu. Kata aku tuh, aku sama si Mega nggak percaya, nggak mungkin lah orang dia baru teleponan sama saya. Aku bilang kan kayak gitu. Udah Meg, jalan tangannya tungguin aja lah, kata aku. Tungguin kok nggak ada kabar Meg, gimana ini, karena aku kan panik ya. Nah sama aku tuh terus tuh telepon, tapi enggak diangkat-angkat. Jadi aku telepon tuh berturut-turut tuh. Pas berturut-turut tuh yang pertama nomornya nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Kayak diibaratkan WA mah berdering. Yang ketiga diangkat tuh, tapi diangkat nggak ada suaranya. Siapa yang angkat? Kurang tahu tuh, nggak ada suaranya. Tapi sempat diangkat? Diangkat, nggak ada suaranya, terus dimatiin lagi dari HP-nya si Vina itu. Yang terakhir 4 kali, kan aku sama Mega kan panik ya, jadi kan di si tablet itu ditaruh di sini sambil di loudspeaker. Kamu di mana Vin? Di mana kan kayak gitu.
Terus dianya bilangnya, Assalamualaikum Mbak, ini temennya si Vina. Vinanya mana? Aku sama Mega marah itu tuh. Ngomel-ngomel. Kan cowok Pak, jadi kan Mbak panik. Oh jadi yang nelpon laki-laki? Yang nerima. Yang angkat. Yang terima waktu telepon. kamu telepon? Ya, yang terakhir tuh. Dia bilang begini, ini siapanya si Pina? Dia bilang, aku temennya, kata aku tuh begitu. Oh iya, ini ingin mengabarkan bahwa si Pina sama si Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Saya dari Polsek Talun. Oh, oke. Jadi yang terima telepon itu orang Polsek? Iya. Dia bilang saya anggota? Iya, tapi tidak menyebutkan nama, dianya cuman saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda, Vina dan Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu tuh sama si Mega. Terus dia bilang meninggal? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan. Kecelakaan tunggal dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke rumah? Oh, enggak, ya udah dulu Pak. Ya udah Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem Kaget dulu. dulu, shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1:30. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati, kurang lebih jam 1 lah. masuk lihat mayatnya Vina? Masuk. Aku Awalnya nggak berani. cuma Cuma dipanggil sama lemes tuh, perawatnya. ya, cuma dipanggil. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya? Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokusnya ke mukanya Pina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Pina Mukanya Vina? nggak ada sih. Nggak ada lecet, sobek, Cuma nggak ada? hidung aja ya, Cuma ada hidungnya. darah. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu kamu Nah, lihat? pas begitu tuh si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Pina. Iya, kenapa? Kata aku tuh, sini Mbak, sini, masuk. Dia bilang begitu. Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh. Om. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini Mbak, dibantu temennya, bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh, kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya, gitu tuh, Pak, udah ngorok ya gitu tuh si Pinanya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku sadatin sama Mega, terus udah nggak ada, meninggal. Meninggal? Ya. Jadi kamu yang mengantar ya? Dia meninggal ya? Oke, tapi kamu nggak lihat bahwa ada luka ya? Enggak, cuman abis aku nganterin si Pina begitu tuh aku langsung keluar sih sama Mega, nggak terlalu ini. Langsung keluar, langsung di luar, duduk berdua begini bengong. Kaget? Shock banget. Karena aku kan abis pingsan juga kayak setengah pingsan gitu karena kaget banget gitu kan Pak. Nah pas itu juga didorong keluar tuh pakai kursi roda. Jadi Nah terus diam dulu di tempat kayak Ruang IGD tuh, tapi kayak di depannya gitu Pak, kayak lobby IGD-nya. Koridor. Oke, waktu terima telepon tuh, waktu kamu telepon kan? Iya. Terus yang bilang anggota Polsek Talun kan? Bilang begitu. Dia bilang kecelakaannya? Kecelakaan tunggal. Dia nggak bilang pembunuhan? Enggak. Dia cuma bilang kecelakaan tunggal. Dah. Terus dia bilang Eki meninggal di tempat? Iya. Nggak nyebutin nama Pak, cuma Nggak yang nyebutin namanya laki-laki. laki-laki. Yang laki-lakinya meninggal di tempat, yang perempuannya di rumah dibawa ke rumah sakit. Gunung Jati. Pernah nggak Vina curhat sama kamu, misalnya Eki itu ada musuh atau dan lain sebagainya? Enggak pernah. Pokoknya si Pina tuh curhatnya ya tentang percintaan dia sama si Ekinya aja. Kalau putus, Eki selingkuh. Itu begitu aja. Selingkuh. Pernah nggak kamu dengar tentang geng motor? Geng motor memang waktu itu sih lagi ya Lagi marak-maraknya. Marak-maraknya. Pas aku sama si Mega ke rumah sakit Gunung Jati ya itu tuh geng motor tuh banyak. Tapi Eki ini nggak pernah masuk dalam geng motor ya? Kurang tahu. Oke, yang jelas yang dikabarkan bahwa itu kecelakaan tunggal ya. Pernah nggak misalnya Vina cerita misalnya dia ada mau bisnis dan lain sebagainya? Nggak pernah? Udah ceritanya tok itu aja. Nggak pernah? Nggak pernah juga cerita misalnya Eki mau bisnis apa dan lain sebagainya? Nggak pernah. Pokoknya tok percintanya si Eki aja. Oh, kisah cinta aja yang diceritakan? Gitu. Dia sempet tuh ngomong mau nikah sama si Eki, dia sempet bilang begitu. Cuman nunggu mamahnya pulang. Waktu itu mamanya di Malaysia. Oke. Kamu tahu nggak bahwa Eki itu anak polisi? Enggak sama sekali? Enggak. Kapan kamu tahu bahwa Eki itu anaknya Rudiana? Pas itu kejadian ya? Pas kejadian itu. Beberapa hari setelah kejadian kalau nggak salah Pak. Vina nggak pernah cerita bahwa Eki itu anak polisi? Enggak. Oke, berarti Vina agak tertutup ya? Iya. Tutup orangnya. Pernah nggak Vina cerita bahwa misalnya
ada orang yang nggak suka sama dia? Enggak, udah toknya tuh jadi sedihnya si Vina, nangisnya si Vina itu karena Eki selingkuh, senangnya si Vina, bahagianya si Vina itu karena balikan sama si Eki. Dah. Oke, kan tadi itu si Vina bilang nanti kalau Mega mau pergi atau kamu nanti dijemput sama temannya Eki, kan gitu kan? Nanti kamu boncengnya sama temannya Eki, iya. Siapa itu temannya? Aku nggak tahu, nggak nanya. Kan yang kamu bilang waktu itu lihat temannya Eki waktu berpapasan di lorong waktu Vina masuk. Aku nggak ngelihat fokus ke yang itunya Pak, karena emang juga aku nggak tahu ngelihat muka Eki juga aku baru pas waktu itu. Jadi nggak terlalu lihat ya. Tapi Eki sama temannya ya? Iya. Eki sama temannya dan Vina jalan masuk gitu. Masuk ke rumah Widi. Terus ditungguin sama Eki sama temannya. Iya. Itu di motor ya? Iya. Terus habis itu Vina keluar lagi kan? Habis itu minta izin. Kamu nggak ikutin waktu Vina keluar? Nggak kekejar. Oh, nggak kejar. Sudah nggak ada waktu kamu keluar, sudah nggak ada? Sudah bablas motornya. Jadi dia menawarkan bahwa nanti ada temannya Eki yang kalau kamu mau ikut jemput, itu tawarannya dia. Temannya Eki itu laki-laki nggak? Kemungkinan laki-laki, cuman saya nggak gimana ya Pak, nggak nanya siapa emang temennya Eki namanya, enggak. Aku langsung tolak, enggak, aku nggak mau main, enggak. Sok kamu aja, aku bilang gitu. Oke, Vin, kamu dipanggil nggak bersaksi waktu pertama di Cirebon waktu kasus itu mulai disidangkan? Enggak, 2016. Dengan terdakwa ya, 2016 itu terdakwa 7 orang sampai 8 orang. Enggak sama sekali. Kamu pernah diperiksa nggak sama polisi? Enggak. HP-mu nggak pernah diambil? Enggak. Nggak pernah diambil sama polisi? Enggak. Nggak pernah diminta keteranganmu juga? Enggak. Jadi selama 8 tahun enggak ada yang nyentuh aku sama Mega, enggak ada. Jadi cuma mendem berdua aja. Oke. Kan kamu tahu tuh akhirnya berkembang berita bahwa Vina dan Eki ternyata dibunuh. Ya kan? Pasti pemberitaan di Cirebon itu kan gempar kan? Iya. Kamu kaget nggak waktu tahu bahwa kok dulu saya dikasih tahu bahwa kecelakaan tunggal, kok ini jadi pembunuhan? Shock juga. Aku sama Mega kayak gimana ya? Emang begini tah Meg kejadiannya. Jadi kan orang aku sama Meganya kan maksudnya apa, orang awamnya nggak ngerti gitu tuh ya. Jadi ininya ceritanya cuma sama Mega aja. Meg, beritanya emang kecelakaan apa ini ya Meg ya? Itu tuh seminggu setelah meninggal. Seminggu setelah dapat kabar bahwa itu pembunuhan. Iya, pembunuhan, pemerkosaan. Jadi kamu kaget? Kaget. Nggak mungkin ya kamu pikir? Nggak mungkin. Karena awalnya kamu diberitakan bahwa kecelakaan tunggal. Oke, setelah kasus ini 8 tahun itu kan baru ribut setelah ada film kan? Kamu nonton nggak filmnya itu? Enggak. Ada nggak yang kasih tahu kamu bahwa ada film tentang Vina dan Eki? Banyak. Terus kamu nggak berminat waktu dikasih tahu? Enggak. Terus waktu kamu bertanya nggak sama orang apa isi film itu? Enggak. Oh enggak ya? Nggak mau udah. tahu? Enggak. Oh, Mau oke. tahu. Terus kamu kenal nggak misalnya, kan itu ada pasti koran-koran di Cirebon ya? Kan waktu sidang pasti diberitakan di koran kan? Nggak pernah baca koran. Nggak pernah baca koran. Oke, jadi cuma dengar-dengar aja sama berita. Di sosmed. Di sosial media aja. Kan waktu itu belum terlalu marak sosial media kan? Ada, iya maksudnya ada aja yang upload, ada Pak yang Oke, ada. Facebook sama BBM lagi rame itu Pak. Jadi sepengetahuan kamu bahwa sebenarnya Vina dan Eki itu kecelakaan tunggal, bukan dibunuh. Itu informasi yang kau dapatkan. Nanti terakhir baru kamu tahu setelah sidang bahwa ternyata pembunuhan. Nggak tahu tuh, bingung ya mereka ini. Iya, nggak bisa ngomong apa-apa itu tuh. Ada darah nggak waktu kamu lihat mayatnya Vina? Ada darah? Diselimutin Pak. Kamu cuma lihat yang di mukanya? Segini aja sih. Cuma nggak terlalu ngebuka. Kamu nggak buka? Nggak takut. Kan kamu ini waktu Baca syahadatin kan? Cuman kata si perawat juga mau lihat nggak Mbak gitu. Cuma kita berdua nggak mau. Udah. Perawatnya nggak bilang ini dibunuh atau kecelakaan? Enggak. Nggak ada kata-kata keluar dari mulutnya? Nggak ada. Dia nggak bilang juga, kasihan ini temanmu diperkosa, nggak? Enggak. Cuman bilangnya, Oke. ayo Neng bantu biar temennya Cepat. Kasihan. Nah, kasihan. Dah gitu aja. Oh, tapi nggak pernah terlintas atau tidak pernah terucap dari perawat di situ bahwa ini kasihan nih temanmu diperkosa, dibunuh, nggak ada ya? Enggak ada. Waktu polisi juga menelpon nggak ngomong begitu ya? Enggak. Bentar, saya ingin perdalam. Widi, itu kan bajumu yang dipakai ya, keluar ya? Bajumu. Kemudian waktu kau datang jenguk di rumah sakit yang sudah keadaan sudah hampir menghembuskan nafas, itu dia masih menggunakan bajumu? Masih. Oke. Setelah waktu mayat ini sudah dibawa ke rumahnya kembali Vina, kamu ada nggak di rumahnya Vina? Nggak ada.
Ada nggak informasi disampaikan keluarga Vina, Widi itu bajumu kita bisa serahkan kembali sama kamu atau apa? Nggak pernah disampaikan? Enggak. Terus itu bajumu sekarang di mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini juga unik, aneh ya Bang ya. Jadi kamu yakin bahwa baju itu baju yang dipakai pada saat dia meninggal ya? Dia nggak pernah ganti-ganti ya? Itu baju saya. Kamu lihat? Iya. Ingat betul. Soalnya kan begini tadi, sorry Widi. Tadi kamu kan bilang lihat cuma sedikit, cuman dada ke atas. Berarti kan nggak kelihatan itu baju. Dress tapi aku Coraknya. Oh ya. gitu. Kayak kardigan tuh Pak, tapi crop segini. Tapi nyambung. Oh jadi sempat kamu lihat. Jadi kamu tetap yakini bahwa waktu kamu lihat mayatnya si Vina di rumah sakit itu dia masih menggunakan baju yang dia pinjam, bajumu. Itu pasti ya, nggak diganti ya. Enggak. Oke, menarik Bu Mukhtar ya. Betul. Bahwa ternyata kalau kita lihat ya bahwa memang banyak kejanggalan ya. Betul. Seperti tadi yang Bu Mukhtar katakan bahwa yang Anda yakini bahwa ini sebenarnya bukan pembunuhan ya, kecelakaan. Cuman kan kita mau tahu apa penyebab kecelakaan ini kan. Iya. Kan bisa juga begini Bu Mukhtar. Bisa juga sebenarnya kecelakaan yang disengaja kan. Bisa juga gitu. Ini yang kan kita tidak tahu apakah kecelakaan ini kecelakaan murni kecelakaan atau kecelakaan yang disengaja. Karena kenapa ini harus kita gali? Kan unik, tiba-tiba misalnya Ibtu Rudiana kan melakukan pemeriksaan dan lain-lain sebagainya kan, akhirnya disimpulkanlah bahwa terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Mukhtar sendiri, apa sih sebenarnya yang terjadi di Ibtu Rudiana itu? Kan pertama begini, kita prihatin ya atas kematian Vina dan Eki. Sebagai orang tua misalnya kita juga pasti paham lah apa yang dirasakan Ibtu Rudiana sama orang tuanya Eki. Kalau misalnya mereka tahu betul bahwa anaknya dibunuh, pasti mereka juga pengen pembunuhnya ditangkap. Tapi kan bukan berarti juga kita harus menangkap orang yang bukan pelakunya. Kan? Kira-kira seperti itu Pak Mukhtar ya? Kalau Pak Mukhtar sendiri melihat apa sih yang keanehan yang terjadi? Kok tiba-tiba kasus ini yang tadinya juga kalau awalnya kan juga polisi mengidentifikasi sebagai kecelakaan, terus tiba-tiba berubah menjadi pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Betul Bang. Jadi kalau menurut saya peristiwa 2016 itu memang ada dua tanda tanya yang besar ya. Pertama, penyebab kematian kedua orang anak manusia ini kenapa? Kan begitu. Kemudian yang kedua, apa kepentingan Ibtu Rudiana ya di dalam kematian ini kan? Karena begini Bang, pertama saya atau kami meyakini bahwa kematian mereka berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami ini berdua. Ini jelas kematian bukan karena pembunuhan. Itu keyakinan kami. Itu yang pertama. Tapi ini kan menarik Bang Mukhtar bahwa semua saksi sebenarnya sudah menarik keterangannya. Tinggal AF saja kan? Ya. Di persidangan terkhusus saksi yang terpidana ini, mereka kan semua mencabut BAP. Di termasuk Liga Akbar yang melihat juga menarik ya. Termasuk Liga Akbar kan itu. Nah bahkan ada kasus yang sangat Dede menarik. juga ya menarik. Dede. Betul. Kalau Dede kan sekarang. Ya. Karena Dede dengan si Aep itu posisinya pemberi informasi ke Ibtu Rudiana kan. Posisi mereka itu pada saat itu perannya lah. Saksi mahkota ya. Ya perannya si Dede dengan si Aep itu kan memberi informasi bahwa pertama katanya si Aep dengan si Dede tahu ada yang kejar-kejaran dan lain sebagainya lah gitu ya. Kemudian si Aep dan si Dede juga yang si Aep lah terutama yang memberikan informasi bahwa ada anak-anak yang polisi ini kan itu. Setelah di BAP si Aep bilang saya tahu ada kejar-kejaran berapa motor kan itu soal dilemparin dan lain sebagainya. Itu versi si Aep kan itu. Nah yang kemudian diketahui si Dede mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Dede dan Aep waktu itu bohong. Tidak seperti itu. Bang Mukhtar, ada yang menarik sebenarnya. Kenapa polisi tidak pernah memeriksa Widi sama Mega? Padahal menurut saya ini kan kesaksiannya sebenarnya bisa membuka tabir ya. Karena Widi dan Mega sebenarnya sempat melihat si Vina itu di rumah sakit dalam keadaan sudah sekarat tapi belum meninggal. Jadi sudah sekarat itu artinya tapi belum meninggal kan? Belum meninggal. Harusnya kan dua orang ini kan dipanggil. Betul sekali. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita Bang. Yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena kehadiran Widi dan Mega itu ya di dalam peristiwa itu
juga pernah disebutkan oleh kakaknya almarhumah. Siapa namanya? Si Marliana ya? Iya. Marliana yang menyebutkan bahwa Vina itu punya teman 2 perempuan. Ya. Yang satu gemuk, agak gemuk, yang satu kurus. Nah ini orangnya ternyata kan gitu. Ya. Mega sama Widi. Nah itu, ini kurus, ini gemuk kan gitu. Nah, tapi itu nggak ditindaklanjuti. Tetapi itu tidak pernah ditindaklanjuti. Dipanggil sama polisi, dimintain keterangan. Bahkan kalau nggak salah Widi pernah ke rumahnya Vina ya? Iya. Pas ngelayat. Pas ngelayat tuh. Pas ngelayat, ini Jadi ngelayat. waktu sudah mayatnya ada di rumahnya Vina, Widi ke sana. Ke 3 hari sana 3 sesudah, hari Pak. sesudah Oke. Vina dimakamkan. Kamu ke sana? Iya, sama Mega, sama orang tua saya disuruh sama kakaknya. Kalau misalnya ada barang-barangnya Vina atau baju-bajunya Vina yang ketinggalan di rumah aku, ya dibalikin. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada beberapa ada sedikit, beberapa. Apa itu? Kayak celana dalam. Daleman sama kayak celana pendek. Pendek. Terus yang lainnya kurang ingat, Pak. Itu malam dia nggak jadi pinjam bajumu ya? Keluar kan dia Vina. sempat pinjam baju sama kamu, nggak jadi ya? Jadi, Jadi? iya. Jadi ketika mayat itu ditemukan, itu dia pakai bajumu ya? Iya. Oh. Gitu Bang. Ya. Berarti ini kan harusnya kunci juga. Harusnya gitu Bang ya. Harusnya sebetulnya kan mereka ini kan kunci juga. Karena apa? Hal yang paling penting dalam peristiwa itu adalah percakapan terakhir mereka loh Bang. Iya, dan dia Ya. sempat menelpon. Dan dia sempat menelpon. Artinya kalau memang Vina pernah bercakap-cakap dengan mereka melalui HP, ya kan? Dan HP-nya dijadikan barang bukti, terutama HP Vina ya. Saya sangat meyakini Bang bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri katakan itu bisa membongkar lah apa sebenarnya yang mereka percakapkan gitu ya. Ya. Di tanggal katakanlah kita konsentrasinya di tanggal 27 pada saat peristiwa itu terjadi ya. Siapa berbicara ke siapa atau mengirim SMS apa pada jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ini kan pasti terekam semua. Iya, kan karena kan menarik. HP-nya Vina disita, kemudian ada juga CCTV, tapi nggak pernah dijadikan bukti di pengadilan. Kan? Nah itu yang janggal ya. Yang janggal, CCTV itu saya baca di berkas itu disita oleh kepolisian, anggotanya Rudiana lah gitu ya. Tetapi tidak pernah dibuka di pengadilan dengan alasan harus ahli yang bukannya. Terus ada alasan lagi katanya gelap dan lain sebagainya kan itu. Padahal sebetulnya justru untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di tahun 2016 yang menimpa Eki dan Vina itu kan pasti terekam di CCTV kan itu. Dan percakapan di Dan percakapan jelas ada. Jamnya, menitnya, detiknya pasti terekam. Tapi kenapa mereka tidak pernah ditarik, dimunculkan gitu ya? Iya. Gitu loh. Jadi kelihatannya sengaja disembunyikan ya? Atau mungkin gini Bang, mungkin ini pendapat saya, mungkin percakapan di HP mereka ini pada tahun itu tidak dibongkar. Ya. Mungkin ini menurut saya. Karena kalau dibongkar tahun itu pasti mereka sudah dipanggil dijadikan saksi di tahun itu, tahun 2016. Dan mungkin juga terbuka di situ bahwa ternyata kasus ini bukan pembunuhan kalau percakapan itu dia. Ya, betul. Betul. Nah, kenapa mereka sampai saat ini bahkan baru beberapa hari ini kenal dengan saya baru muncul ke permukaan? Karena itu tadi mungkin menurut saya bahwa apa yang mereka cakapkan di HP itu tidak pernah dibongkar oleh pihak kepolisian. Tetapi menurut saya sangat meyakini bahwa HP yang dijadikan barang bukti, apakah itu HP-nya Vina, apakah itu HP-nya katakanlah para terpidana yang lain, pasti ada di pihak kepolisian. Atau HP-nya Eki. Nah, HP-nya Eki tapi justru ini ada yang menarik Bang. Ya. Liga Akbar pernah bercerita ke saya pada saat sidang pra-peradilan itu. Kan Liga Akbar kan pernah bicara tuh di media sosial ya. Saya mohonlah Pak Rudiana jujur kan begitu. Nah, kita tanya ke si Liga nih waktu dia hadir di persidangan Prapid itu. Saya bilang, Mas, yang dimaksud sampean Pak Rudiana jujur itu apa? Nah, dia bilang ke kita ke tim. Bapak lihat aja katanya di barang bukti, ada nggak HP-nya Eki? Nggak ada Pak itu di barang bukti. Dia bilang begitu. HP-nya Eki nggak ada di barang bukti. Saya lihat juga benar, nggak ada. Padahal itu yang penting ya? Padahal itu penting. Yang ada di sini adalah HP-nya Vina dengan para terpidana. Kan itu. Di sini nih, di berkas persidangan 2016. Nah, artinya kalau saja tahun 2016 itu HP itu dibongkar, ya pasti kan ketahuan nih.
Terakhir si Pina berbicara dengan siapa, atau mungkin terakhir si Eki nggak disita ya. Yang disita aja lah. Terakhir si Pina berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan itu. Nah, tapi itu tidak dibongkar. Tetapi kami tetap meyakini bahwa HP ini sampai saat ini menurut kami ya, itu ada di tangan pihak kepolisian. Nah, makanya melalui pertemuan kita ini antara Abang dan saya menghimbau nih kepada pihak kepolisian ya, terutama Pak Kapolri. Tolong dibongkar itu HP-nya Pina terutama. Tolong dibongkar HP-nya Pina, apa yang dicakapkan oleh Pina di dalam detik-detik terakhir kematiannya atau menit kematiannya, dia bicara dengan siapa, pada jam berapa, menit berapa, dan detik berapa. Pasti ada. Bisa mengungkap tadi. Dan itu bisa mengungkap semua peristiwa ini. Pasti bisa mengungkapkan itu. Kalau saya ini Bang, lucu juga nih, bukan lucu sih, aduh mohon maaf nih. Janggal itu Bang. Di kuburannya Vina itu ditemukan parfum, lipstick. Ini pada saat dibongkar ya. Kemudian waktu mau diotopsi. Waktu mau diotopsi. Kalau tidak salah ada ibu-ibu waktu itu diwawancara oleh siapa, saya lupa lagi. Jangan dulu Bang, apa yang ditemukan waktu di kuburan itu? Waktu diangkat? Ini saya cuman halamannya berapa, ada ini parfum gitu ya. Apalagi? Kemudian lipstick ada di sini. Artinya ada benda-benda yang mestinya tidak diikutsertakan dengan jenazah kan itu? Iya, biasanya kan begini, kalau orang Islam itu dikubur cuma mayat aja kan, nggak perlu dimasukkan lipstik apa dan lain sebagainya kan. Beda kalau misalnya agama lain kan biasa barang-barang pribadinya dikubur. Betul. Ini kok ada ya? Ada di sini, cuma saya lupa lagi halamannya ini. Tapi ada ya? Tapi jelas ada. Artinya ada benda-benda yang dikubur bersama jenazah. Kan itu. Nah, sementara maksud saya gini, sementara di lain waktu ada seorang ibu-ibu yang bicara bahwa dia memandikan jenazahnya Vina. Artinya kalau jenazah itu dimandikan berarti diakhiri dengan dikafani kan itu. Nah, kalau dikafani kan berarti tidak ada benda lain kan? Nggak boleh lagi. Tetapi di kuburnya kan ditemukan itu. Oke lah, itu menurut saya bukan substansi permasalahan inilah ya. Tapi aneh juga. Nah, jadi hal yang akhir dalam pembicaraan yang ingin saya sampaikan Bang. Saya atau kami hanya mohon kepada pihak kepolisian Bang. Bahwa tolong tuntaskan masalah ini secepat mungkin. Apalagi ada pembicaraan terakhir yang dilakukan oleh almarhumah dengan klien kami berdua ini. Nah, itu tolong dibongkar. Supaya apa? Supaya masalahnya tidak jadi blunder terus ini. Datang lagi nanti orang bicara lagi begitu. Ya kan? Ini gak selesai-selesai. Di negeri ini masih banyak kasus besar yang harus diselesaikan itu. Bang, itu aja gitu. Vin. Terakhir yang kamu telepon tuh jam 10 malam yang kamu tanya kapan balik kan? Ada nggak dia cerita? Saya ini lagi bahagia sama Eki. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Kan kamu tanya, kamu nggak balik? Ya. Kamu tanya bilang apa waktu telepon? Nggak balik, kamu nggak apa-apa. Itu jam 10 ya? Iya, lebih. Karena sudah jam 10 dia nggak datang makanya kamu telepon. Terus kamu tanya apa? Kamu emang nggak apa-apa? Dia kata dia, nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng banget sama si Eki. Udah begitu. Itu terakhir percakapan ya. Terima kasih Widi, Mega, Bang Mukhtar sudah memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan semua ini mencerahkan orang ya. Menuntun aparat untuk bisa membuka tabir kematian Vina dan Eki. Agar supaya kasus ini bisa dibongkar secara tuntas. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.